Sistem Necromancer. Bab 151 sampai dengan 153. Bab 151. Pilih satu untuk menjagamu. Slater meniupnya dengan lembut, sangat ringan dan lembut, dan angin bertiup dengan wangi. Oke, tidak apa-apa, kata Slater, baru saja hendak kembali. Sebuah tangan sudah diletakkan di pinggangnya. Wajah Slater menjadi semakin merona, seolah dia mabuk setelah minum. Ada apa? Slater memandangnya dengan berpura-pura bingung. Kamu sangat cantik hari ini, Wu Heng berkata dengan lembut. Wajah Slater menjadi lebih merah dan dia dengan ringan menamparnya. Jangan bicara omong kosong. Wu Heng melihat bahwa pihak lain tidak melepaskan diri, jadi dia meletakkan tangannya di pinggangnya. Dengan tarikan lembut, dia langsung duduk di pelukannya. Ifikasi. Macan tutul di samping segera melompat dan memperlihatkan giginya dengan gerakan menjentikkan. Slater melotot dan mengedipkan mata. Jianbao melompat dari sofa, berbalik ke belakang, berbaring dan menutup mata untuk beristirahat. Aku jauh lebih tua darimu. Slater berbalik dan berkata, usia kami tidak jauh berbeda, ini bukan alasan. Leher Slater mulai memerah. Dia secara alami tahu apa yang ingin dilakukan Wu Heng. Keduanya berbicara lebih jujur melalui surat daripada secara langsung. Dia datang jauh-jauh ke sini karena pekerjaan. Lebih banyak orang juga datang menemuinya. Sebenarnya hati saya sudah siap, namun saat ini saya mulai merasa sedikit khawatir lagi. Saat orang lain berbisik pelan di telinganya, tubuhnya perlahan mulai melunak. Itu saja. Kalau tidak aku akan sia-sia sampai sejauh ini. Wu Heng memegangi kepalanya dan dengan lembut menempelkannya ke bibirnya. Slater juga secara bertahap memasuki negara bagian itu. Angkat tanganmu dan bekerja sama dengan lawan untuk melepas pelindung dada. Ketika Anda merasa orang lain kikuk dan tidak bisa melepaskan ikatan pinggangnya. Dia mengangkat kepalanya, menarik napas, dan berkata sambil tersenyum, baiklah saudari. Lakukan sendiri, kamu belum dewasa. Pegang kepala Anda dan lepaskan ikatan pinggang Anda dari samping. Wu Heng mengambil keuntungan dari situasi ini dan menelanjanginya. Mengapa terlihat seperti ini? Wu Heng menyeret satu sisi dari bentuk bulat dan melihat depresi di tengahnya. Slater, duduk di pelukannya, membelai rambut orang lain, nanti akan keluar dengan sendirinya, nak. Kamu bertindak terlalu jauh. Pergilah ke kamarmu, bukan di sini, kata Slater lembut. Wu Heng berdiri, dan Slater berseru, seluruh tubuhnya tergantung padanya. Dia membawanya ke kamar tidur dan memandangi tubuh anggunnya dengan bantuan cahaya redup. Berhenti mencari, cepat kemari. Slater membuka matanya dan merentangkan tangannya. Nah, kami datang. Sekarang sudah larut malam. Wu Heng memeluk orang lain dari belakang dan membelai tubuh bangga itu. Berapa hari kamu akan tinggal di sini? Slater menoleh ke belakang dan berkata, keluarlah bersamaku besok dan kembali lagi sore hari. Sangat mendesak, saya sudah berada di sini selama 5 hari. Jika saya tidak kembali, mungkin akan ada masalah. Bagaimanapun, saya masih seorang diaken. Slater kembali menatapnya, wah, Anda tidak tega meninggalkan saya. Siapa yang rela berpisah dengan kecantikan menawan sepertimu? Aku tidak menyadari kamu begitu pandai membujuk wanita. Sebelumnya, kamu selalu mengatakan bahwa aku menipumu demi uang. Sekarang aku juga curiga kamu datang ke sini demi uangku. Wu Heng berkata, kamu takut kehilangan nyawa dan uangmu. Aku mengakuinya. Berputar. Slater dan Manta Wen keduanya adalah wanita muda, tetapi mereka memberikan perasaan yang sangat berbeda kepada orang-orang. Manta Wen lebih melekat, seperti peri yang antusias dan berusaha mengekspresikan dirinya, sedangkan Slater sedikit lebih kuat. Dalam hal ini, juga, dia terlihat dan terdengar seperti seorang kakak perempuan yang sedang mengajar adik laki-lakinya. Sikap seperti itulah yang ingin saya taklukkan Anda di atas sana. Ngomong-ngomong, apakah ada cara untuk menghindari tugas itu? Wu Heng terus bertanya. Slater keluar dari selimut dan meliriknya, jika kamu tidak melakukan tugas itu,
apa yang akan kamu lakukan sebagai kapten? Ini hanya masalah identitas, dan kamu tahu bahwa aku tidak pernah bersedia mengurusi hal ini. Sebagai seorang kapten, tidak mungkin bagi Anda untuk tidak melakukan tugas. Kecuali Anda dapat mencapai level wakil diakon, Anda tidak dapat melakukan apapun yang lebih mudah daripada seorang diakon melanjutkan. Bagaimana saya bisa menjadi diakon agung? 5 layanan berjasa tingkat ketiga, atau 1 layanan berjasa tingkat kedua. Jika Anda memiliki reputasi yang cukup di daerah setempat, Anda tidak memerlukan 2 layanan pertama, dan Anda bisa menjadi wakil diaken nominal. Wakil diaken, Kota Luntam, kudengar dia adalah dukun para orc. Pada dasarnya jarang muncul, dan bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk memimpin tim dalam tugas apapun. Ini mewakili identitas. Saat dukun berada di sebuah kota, para orc di kota ini akan mematuhi peraturan kota dan tidak akan menimbulkan terlalu banyak masalah. Ini seperti status kehormatan. Wu Heng menggenggam beban lawannya dan mulai berpikir. Slater bertanya, apakah Anda ingin menjadi diakon agung? Yah, hanya namanya saja, tidak perlu melakukan tugas apapun. Bagaimana kalau kamu berhenti melakukan ini dan kembali ke kota Blackstone, adikku akan menjagamu. Wu Heng tersenyum dan menariknya dengan ringan, saya juga punya uang, saya tidak yakin siapa yang akan mendukung siapa. Oke, istirahatlah sekarang. Berbaringlah dan jangan bergerak. Slater mengangkat selimut dan berbaring di atasnya. Keesokan harinya, pagi, kereta berderit dan berderit ke depan. Selain gerbong Slater, ada beberapa truk di belakang yang dikawal oleh kelompok tentara bayaran pribadi Slater. Sepertinya selain mencari sendiri, saya memang datang untuk membeli beberapa barang. Di dalam gerbong, Wu Heng bertanya, apakah kamu benar-benar tidak akan tinggal beberapa hari lagi? Jika Anda punya waktu, Anda bisa pergi ke kota Blackstone. Saya juga akan mengatur seseorang untuk membersihkan rumah di sana. Sebenarnya, akan menyenangkan untuk kembali ke kota Blackstone dan dijaga olehmu. Apa yang kamu katakan kemarin adalah omong kosong. Setelah kamu pergi, kota Blackstone menjadi sunyi. Saat ini, gerbong perlahan meninggalkan kota dan memasuki area luar kota. Di luar mulai berisik. Terdapat kios-kios yang menjual berbagai macam barang di kedua sisi jalan, seolah-olah Anda telah meninggalkan kota dan seluruh kawasan adalah pasar. Diakon, kami berada di posisi yang Anda sebutkan. Tentara bayaran itu mendekati kereta dan berkata, Slater merapikan pakaiannya, membuka pintu mobil dan berjalan keluar. Wu Heng mengikuti di belakang dan juga turun dari kereta. Di depan ada bangunan 3 lantai dengan tanda seperti tali tergantung di pintunya. Toko budak, Anda dapat membeli budak di sini. Tangan tersedia untuk pria dan wanita. Setelah penjualan selesai, budak menjadi milik pribadi Anda. Kemarilah, mari kita lihat apakah ada gadis baik yang mungkin lebih populer di kota Blackstone. Slater menjelaskan dengan lembut, Money Chat bukanlah pelacur. Jangan mengandalkan tubuh untuk menghasilkan uang, terutama pertunjukan menyanyi dan menari. Gadis dari ras lain selalu populer di kota-kota manusia. Biarpun kamu menghadirkan kembali orc wanita jangkung dengan taring besar, kamu tetap bisa menarik banyak tamu untuk menonton, memasuki sebuah toko. Seorang pria gemuk paruh baya yang mengenakan jubah putih dan cincin permata di tangannya keluar. Dia melirik orang-orang yang masuk dan mendarat di Slater dengan akurat. Nyonya, Tuan, butuh beberapa budak. Slater mengangguk, apakah ada yang lebih baik? Tentu saja, Nona, Anda bisa memilih, atau Anda bisa mengajukan permintaan dan saya akan merekomendasikannya untuk Anda. Slater langsung masuk. Wu Heng juga mengikuti di belakang dan memasuki halaman dalam bersama. Bos gemuk itu bertepuk tangan dan berteriak, dan lebih dari 20 orang keluar dari ruangan yang tersisa. Ada laki-laki dan perempuan. Selain manusia dan binatang, ada juga manusia kelinci, manusia rubah, dan manusia kucing dengan beberapa ciri binatang. Dikatakan bahwa dia adalah seorang budak,
tetapi dia tidak memiliki belenggu untuk membatasi pergerakannya. Ada orang-orang yang berbicara dan tertawa ketika mereka keluar, lebih seperti orang-orang yang menunggu untuk mendapatkan pekerjaan. Ada remaja putri dan pria kuat di sini, kamu mau yang mana? Slater memandang mereka satu persatu dan berkata langsung, akan lebih baik bagi wanita di bawah 25 tahun untuk memiliki bakat. Bos gendut itu melambaikan tangannya, dan para pria serta beberapa orang yang lebih tua semuanya mundur. Slater berjalan mendekat dan mengambil sebuah lingkaran. 8 dipilih, kecuali gadis-gadis muda dari ras manusia. Bos gendut itu memuji visi Slater sambil memastikan bahwa budaknya patuh dan jujur serta tidak punya ambisi. Slater menanyakan harganya lalu memberikan uangnya. Totalnya ada 1.200 koin perak, dan harganya memang tidak murah. Bos gemuk itu mengambil uang itu dengan senyuman di wajahnya, memberikan beberapa kata instruksi kepada budak itu, dan kemudian meminta Slater untuk mengeluarkan semuanya. Kereta berhenti di luar kota. Slater memandang beberapa budak dengan mata yang indah, lalu memandang Wu Heng, dan berkata, pilih satu untuk menjagamu, kamarnya berantakan. Tidak perlu. Wu Heng ragu-ragu. Bolehkah saya membantu Anda memilih? Slater masih terlihat seperti seorang pemimpin yang memberikan tugas. Wu Heng melirik para budak di sisi lain yang memandang mereka dengan hati-hati dengan kepala menunduk. Dia berkata, orang yang saya pilih perlu menandatangani kontrak budak. Anda harus memikirkannya dan menemukan kontrak yang dapat Anda terima. Melihat tidak ada yang berbicara, Wu Heng terus bertanya, siapa yang bisa memasak? Setelah beberapa saat, seorang gadis kelinci yang tampak muda dan memiliki telinga kelinci hitam melangkah maju dengan hati-hati. Slater meliriknya dan berkata, bagaimana kabarnya? Wu Heng berpikir sejenak dan kemudian berkata, saya perlu satu lagi. Jangan berlebihan, satu saja sudah cukup. Tidak, saya sangat membutuhkan satu lagi. Saya juga bisa membelanjakan uang saya sendiri. Slater memelototinya lagi dan berkata, silahkan pilih. Siapa yang tahu cara menyelesaikan rekening dan memiliki pengalaman bisnis? Wu Heng terus bertanya. Terjadi keheningan singkat lagi. Slater berkata, mencari pemukim, apa yang kamu cari di sini? Saya bisa. Suara lain terdengar. Seorang gadis dengan rambut putih, telinga binatang, dan ekspresi agak acuh tak acuh muncul dari belakang. Rambut putih. Ini sangat jarang terjadi. Bisakah Anda menyelesaikan rekening? Wu Heng memandangnya. Ya, gadis itu berkata dengan lembut. Wu Heng mengangguk, Diakon, saya ingin keduanya. Oke, mulai hari ini, kalian berdua akan mengikutinya, patuh, dan menjaganya dengan baik, bisik Slater. Kedua wanita itu mengangguk. Slater terus berkata kepada Wu Heng, oke, saya akan kembali juga. Bekerja keras di sini. Jika saya memiliki kesempatan, saya akan mengajukan permohonan ke asosiasi untuk memindahkan Anda kembali. Di luar, dia tampak persis seperti Diaken yang memberikan instruksi kepada bawahannya. Kamu bukan orang yang sama. Seperti kamu tadi malam. Wu Heng mengangguk, mengambil ransel dari punggung Basen, dan mengeluarkan setumpuk buku komik dan kotak perhiasan darinya. Dia menyerahkannya padanya dan berkata, buku itu milik Yuli, dan perhiasan itu milikmu, jadi berhati-hatilah di jalan. Slater menatapnya dalam-dalam dengan mata indahnya, mengangguk, dan mengetuk dinding mobil, ayo pergi. Kereta bergerak perlahan. Para tentara bayaran mengantarnya pergi. Kembali ke tempat tinggal Anda. Wu Heng memandangi dua pelayan yang berdiri di depannya. Siapa namamu? Gadis bertelinga kelinci menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, Tuan, nama saya Mini. Berapa usiamu? 16. Mini adalah suku kelinci yang baru dibeli, tingginya sekitar 168 cm, dengan rambut panjang berwarna coklat dan telinga kelinci berwarna hitam. Ia memiliki wajah yang kekanak-kanakan dan tubuh yang agak kurus di kakinya. Baiklah, Mini, mulai sekarang kamu akan bertanggung jawab atas makanan di kediamanmu. Ya, Tuan. Mini mengangguk dengan hati-hati.
Wu Heng terus menatap orang lain. Ini adalah seorang gadis dengan rambut putih panjang, telinga binatang, dan ekor rubah. Rambut abu-abu panjang menjuntai sampai ke pinggang belakang, dengan sepasang telinga binatang di kepalanya, dan matanya juga menyiratkan semacam kewaspadaan dan ketidakpedulian. Tampaknya seluruh orang tegang, seolah-olah ada tanggung jawab yang berat padanya. Siapa namamu? Berapa umurmu? Setelah hening beberapa saat, pihak lain berkata, Underwhale, 22 tahun. Kamu bilang kamu tahu cara menyelesaikan akun, jadi kamu tidak punya masalah mengelola toko, kan? Tidak masalah. Saya akan membawa Anda ke toko besok untuk memeriksanya. Jika tidak ada masalah, saya serahkan kepada Anda untuk menjalankannya. Ork berambut putih itu bersenandung. Saya perlu menandatangani kontrak budak dengan Anda, seperti yang saya katakan sebelumnya. Keduanya tidak berbicara. Wu Heng langsung mengambil 2 kontrak dan membuat keduanya menumpahkan darah. 2 sinar kekuatan jiwa terbenam di alis mereka, dan wajah mereka menjadi pucat. Kontrak selesai. Kedua pria itu memandang Wu Heng tanpa kewaspadaan sebelumnya. Lebih menghormati dan patuh. Oke. Ada 2 kamar di lantai 2. Kamu bisa memilih salah satu, lalu Mini akan menyiapkan makan malam. Tuan yang baik, Mini setuju dengan senang hati. Yang lain mengangguk dengan dingin. Selesai menangani masalah kedua pelayan itu, Wu Heng kembali ke dunia zombie melalui gerbang. Di luar komunitas, truk diparkir di pinggir jalan. Banyak orang membawa perbekalan ke mobil. Seseorang melihat Wu Heng dari kejauhan dan dengan cepat masuk ke bengkel. Setelah mendekat, ia berkata, banyak orang yang dibawa ke sini kali ini. Beberapa dari mereka akan terus mengantarkan perbekalan ke penjara besok, dan beberapa dari mereka akan mulai mengumpulkan berbagai kebutuhan sehari-hari di masyarakat. Baiklah, kalau begitu aku juga akan mengatur beberapa kerangka untuk membantumu. Li Yahong mengangguk. Lalu melanjutkan, ngomong-ngomong, ada tempat berkumpulnya orang-orang yang selamat di barat. Mereka bilang ada segerombolan zombie yang sedang beraksi. Diduga ada zombie berkepala besar tingkat 2. Bab 152. Semuanya sudah siap pembaruan pertama hari ini. Zombie berkepala besar. Ciri-ciri zombie berkepala besar adalah mereka dapat memimpin sekelompok zombie. Nama yang diberikan di stasiun utama adalah komandan. Dibandingkan dengan zombie level 2 lainnya, jenis ini lebih sulit untuk dihadapi. Apakah kamu yakin? Tanya Wu Heng. Tidak, tapi menilai dari apa yang dijelaskan pihak lain, kemungkinan besar itu adalah zombie berkepala besar seperti itu. Li Yahong berpikir sejenak dan menjawab, ke arah barat, di sana, di distrik Changyingzi. Distrik Changyingzi masih agak jauh dari sini. Setelah tentara lewat, perlu beberapa saat untuk berjalan kaki. Ditambah lagi, akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menghadapi zombie di perjalanan. Setelah memikirkannya sebentar, saya merasa harus pergi ke sana. Lupakan zombie level 2 lainnya, zombie berkepala besar seperti ini masih sangat membantu saya. Selain bertugas sebagai pembawa pesan, Anda juga dapat memimpin patroli sendiri, atau mengantar Li Yahong dan orang lain ke penjara. Ini juga merupakan jenis kerangka yang sangat berguna. Mari kita bersiap dulu. Ayo pergi ke sana dalam 2 hari ke depan. Apa yang perlu saya persiapkan? Li Yahong bertanya. Dia biasanya hanya ikut-ikutan saja. Siapkan trukmu, dan bawalah bensin cadangan. Oh, oke. Saya akan bersiap-siap segera setelah saya kembali. Keduanya mengobrol singkat tentang situasi di penjara. Wu Heng tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, biarkan orang mencoba melempar tombak. Melempar tombak, apa itu? Ini mirip dengan lembing, jenis yang dilempar pada acara olahraga. Wu Heng menjelaskan dengan sederhana. Apakah kamu punya permintaan? Memikirkan tombak lempar yang dia lihat di toko senjata, dia berkata, panjangnya sekitar 1,45 meter. Tajamkan saja salah satu ujungnya. Li Yahong mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti,
dan terus bertanya, bisakah kita menggunakan batang baja? Terakhir kali kita membawa kembali banyak batang baja dari gudang, jadi saya seharusnya bisa membuatnya. Oke, ayo kita coba dulu. Kalau tidak berhasil, lakukan perbaikan. Oke, saya akan kembali dan meminta seseorang untuk membuatnya malam ini. Ini relatif sederhana. Anda hanya perlu memotongnya. Anda bisa mendapatkan banyak dalam satu malam. Yah, terima kasih atas kerja kerasmu. Li Yahong terkekeh dan mendekat, kenapa repot-repot? Dibandingkan yang lain, kami sudah sangat bahagia. Keduanya berdiri bersama dan mengobrol sebentar. Li Yahong kembali ke kediamannya dan mengatur pekerjaan dan kamar untuk orang-orang yang dijemput dari penjara. Seluruh komunitas di belakang bengkel mobil dibersihkan oleh kerangka. Jumlah kamar benar-benar cukup untuk menampung berapapun jumlah orang yang datang. Ini terutama merupakan tugas yang diberikan oleh Wu Heng. Tombak lempar tetap harus dibuat oleh seseorang. Li Yahong pergi, dan Wu Heng kembali ke komunitas dan memeriksa situasi pelatihan kerangka. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, kami pun melewati gerbang perbatasan dan kembali ke kota Luntam. Kembali ke tempat tinggal Anda. Bacalah buku di ruang belajar sebentar. Dari bawah, suara hati-hati Mini terdengar, "Tuan, makan malam sudah siap." Wu Heng bangkit dan turun. Makan malam sudah disajikan di meja makan. Ini adalah pertama kalinya makanan asli dihidangkan di atas meja. Berbeda dengan tumisan di dunia modern. Makanan di sini lebih mirip makanan di barat kuno. Ada sop sayur, telur kukus, dan pancake buah. Bahannya tidak banyak, tapi persiapannya juga banyak. Sepertinya pelayan kecil yang aku pilih memiliki keterampilan yang cukup bagus. Wu Heng duduk di samping. Dua pelayan berdiri di samping. Wu Heng menatap mereka berdua dan berkata, "Berhenti berdiri, duduk dan makan." Keduanya masih terlihat sedikit pendiam dan berdiri di samping tanpa bergerak. Matanya masih menatap makanan di atas meja, menelan dan meludah pelan. Wu Heng mengerutkan kening, menunjuk ke kursi di sebelah kiri, dan memerintahkan, "Mini, duduk di sini, Weier, duduk di sebelah kanan." Melihat apa yang dikatakan Wu Heng, mereka berdua dengan hati-hati duduk di samping. Budak mengalami kesulitan mengendalikan nasib mereka sendiri. Jika Anda bertemu pembeli yang baik hati, hidup Anda mungkin lebih baik. Biasanya juga seseorang yang bertemperamen buruk dipukuli atau dimarahi. "Makan," kata Wu Heng. Weier meliriknya dengan waspada, mengambil sesuatu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Mini melihat bahwa Weier sudah makan, jadi dia juga mulai makan dalam porsi kecil. "Ayo makan sebentar dulu." Wu Heng terus bertanya, "Apakah kamu sudah memilih kamarnya?" "Oke, Sister Weier memilih yang di sebelah kiri, dan saya memilih yang di sebelah kanan." Wu Heng mengangguk dan terus memperkenalkan situasinya kepada mereka. "Yah, profesiku adalah ahli nujum. Akan ada beberapa kerangka di rumah. Mereka tidak akan menyakitimu." Mendengar kerangka, mereka berdua memandangi sosok yang menjaga pintu dengan helm bundar di kepalanya. Pada saat itu, mereka terkejut karena kedua orang ini tidak pernah berbicara, dan setelah memasuki rumah, mereka berdiri tak bergerak di depan pintu. Ternyata itu kerangka. "Oh, oke." Mini menyetujuinya dengan lembut. Wu Heng melanjutkan, "Juga, ketika saya di rumah, saya tidak diizinkan naik ke lantai 3. Jika Anda memanggil saya ke bawah untuk sesuatu, jika Anda tidak menjawab, Anda tidak diizinkan naik ke lantai 3, lantai." "Ya Tuan." Weier. Wu Heng memandang gadis rubah berambut putih di sisi lain. Pihak lain berkata tanpa sadar. "Besok saya akan membawa Anda ke toko untuk melihat-lihat. Jika tidak ada masalah, saya serahkan kepada Anda untuk mengelolanya mulai sekarang." Gadis rubah berambut putih mengangkat kepalanya dan menatapnya curiga dengan sepasang mata dengan bulu mata putih. "Oke." Mereka bertiga mengobrol singkat, dan suasananya tidak lagi menyedihkan. Gadis kelinci Mini menyeka remah kue dari sudut mulutnya dan bertanya, "Tuan, apakah Anda dari kelompok bisnis?"
Toko-toko di kota pada dasarnya adalah kelompok bisnis. Jika tidak, kami tidak akan memiliki sumber daya dan kemampuan finansial. Ada rumah lain di pusat kota. Dianggap sebagai anggota grup bisnis. Wu Heng menggelengkan kepalanya, saya kapten asosiasi, dan saya baru saja dipindahkan ke sini. Anda dapat memanggil saya apapun yang Anda inginkan di rumah. Di luar, panggil saja saya kapten, atau panggil saja saya dengan nama saya. Sebenarnya, dipanggil master oleh sekelompok gadis cantik membuatku merasa cukup nyaman. Tetapi dari luar, rasanya sangat memalukan. Wow, masternya adalah kapten asosiasi. Mata Minnie sedikit melebar. Gadis rubah lainnya juga sedikit terkejut. Kelompok pedagang tentara bayaran dapat dilihat di mana-mana di kota. Sebaliknya, semua anggota asosiasi tinggal di pusat kota dan memiliki hak penegakan hukum tertentu, yang memberikan rasa status yang lebih tinggi kepada masyarakat. Padahal, hak saya sendiri tidak sebesar yang saya kira. Ngomong-ngomong, beberapa waktu lalu, ada buronan penjahat di luar kota yang berspesialisasi dalam membunuh wanita dan mengeluarkan darah mereka. Tuan, tahukah Anda, tampaknya Minnie memiliki kepribadian yang lebih ceria. Bagaimanapun, saya masih muda. Wu Heng mengangguk, kami membunuh para penyembah darah dan menyelamatkan beberapa gadis saat itu. Wow, ini benar-benar Anda, Tuan. Minnie ada di dalam saat itu. Anda adalah penyelamat Minnie. Minnie tiba-tiba berdiri dari kursi, wajahnya penuh kegembiraan dan kegembiraan. Ah ini, Wu Heng juga tidak menyangka bahwa pelayan yang dibelinya akan ada hubungannya dengan misi sebelumnya. Itu adalah anggota tim, Martha, yang melepaskan gadis-gadis yang dikurung di ruang bawah tanah. Pada saat itu, dia masih mencari barang rampasan dari mayat. Saya tidak memperhatikan apakah ada gadis kelinci kecil di dalamnya. Bagaimana kamu bisa tertangkap oleh mereka? Saya baru datang ke sini saat itu. Saat itu akan turun hujan dan saya sedikit tersesat, jadi saya ditangkap oleh mereka. Minnie ketakutan saat itu dan matanya menitikkan air mata. Tak terkendali. Setelah saya diselamatkan, sudah beberapa hari bengkaknya, lanjut Minnie. Budak tidak semuanya di penjara. Sama seperti saat saya membelinya, pengelolaan di dalamnya agak kendor, tapi tidak ada yang kabur. Dikatakan bahwa ini adalah perdagangan budak, tetapi ini lebih seperti mencari pekerjaan melalui perantara. Para orc berbeda dengan manusia, dengan suku dan negara kota yang kompleks, peperangan dan kemiskinan, yang membuat banyak orang ingin keluar dari sana. Tempat di mana budak diperdagangkan juga merupakan tempat yang baik. Saat kamu keluar mulai sekarang, aku akan mengatur seseorang untuk mengikutimu, jadi kamu tidak akan takut akan bahaya apapun. Terima kasih, Guru, selera saya sangat bagus sehingga saya memilih Anda. Wajah Minnie penuh kebahagiaan. Saya merasa sangat terhubung dengan pemilik di depan saya. Tidak hanya mereka diselamatkan olehnya, tetapi yang lain juga dibeli kembali. Tidak ada yang lebih menentukan dari ini. Dari sudut matanya, Wu Heng melirik gadis rubah lain yang sedang menundukkan kepalanya untuk makan, dan berkata, hal yang sama berlaku untuk Weyer. Aku akan mengatur seseorang untuk mengikutimu saat kamu keluar, kota ini masih cukup kacau. Baiklah, terima kasih. Setelah makan malam, keduanya tidak lagi terkendali. Minnie bahkan lebih bahagia. Saat mengemasi barang-barangnya, dia memberitahu Weyer tentang situasi ketika dia diselamatkan. Sebenarnya, pembunuhan terhadap kultus pemuja darah cukup kejam di daerah luar kota. Lagi pula, ketika Wu Heng pergi ke sana, banyak orang telah meninggal, dan mereka semua adalah wanita. Warga mengeluarkan uang mereka sendiri untuk menangkap orang dan menjadi frustrasi dengan geng yang mengatur mereka. Masalahnya telah terselesaikan dan masalah itu disebarluaskan dalam jangka waktu tertentu. Wu Heng mengambil beberapa kebutuhan sehari-hari untuk mereka berdua dan naik ke lantai 3. Kedua wanita itu sedang duduk di ruang tamu, mengobrol sesuatu dengan suara rendah. Keesokan harinya, di pagi hari,
Wu Heng membawa gadis rubah Underwear ke sebuah toko di jalan komersial. Namanya Green Shop yang khusus menjual beberapa kebutuhan sehari-hari. Pemilik toko adalah seorang manusia, mengenakan gaun hitam, tinggi dan kurus, dengan rambut ditarik ke belakang. Dengan pakaian ini, mata Wu Heng sedikit menyipit. Matahari baru saja bersinar terang, dan saya hampir mengenalinya sebagai kepala pelayan, Yat, dari dalam lubang. Tidak banyak pelanggan di sini pada pagi hari. Toko ini penuh dengan berbagai kebutuhan sehari-hari, termasuk barang pecah belah dan tembikar. Bos melirik kedua orang yang masuk dan memandang mereka. Masih bertanya, apa yang dibutuhkan tamu? Lihatlah produk kacanya. Wu Heng berjalan ke rak di satu sisi dan melihat barang pecah belah di atasnya. Pada dasarnya berupa gelas, dan ada juga vas yang terbuat dari kaca, atau hiasan berbentuk binatang. Perhatian Wu Heng terutama tertuju pada kaca. Harganya terbagi dua tipe, yang biasa, badan kacanya sedikit ternoda, dan ada kotoran di dalamnya, dijual seharga 95 tembaga. Yang memiliki kualitas sedikit lebih baik bernilai lebih dari 1 perak. Wu Heng merasa harganya agak keterlaluan. Ini bahkan lebih keterlaluan dibandingkan harga di kota Blackstone. Produk kaca berkualitas rendah di kota Blackstone berharga sekitar 70 tembaga, sedangkan di sini harganya 95 tembaga. Harganya naik 2 kali lipat. Tamu, apakah Anda ingin membelinya? Jika tidak, mohon jangan menyentuh barang rapuh itu. Bos yang tinggi dan kurus itu sedang menyeka barang-barang sambil memberikan peringatan samar. Wu Heng memandang dirinya sendiri, lalu ke Weier, Basen, dan Bawudong di belakangnya. Meskipun dia terlihat sedikit aneh, dia tidak terlihat miskin. Tapi dia mengembalikan gelas itu ke tangannya, mengambil Underwear dan melanjutkan melihat-lihat area tembikar. Area ini sebagian besar berisi pot tembikar dan produk piring. Ini bukan keramik, tapi periuk. Harganya juga berkisar puluhan tembaga. Wu Heng melirik gadis rubah di sebelahnya, yang mengangguk, menunjukkan bahwa dia hampir melihatnya. Bos di konter tidak lagi memperhatikan pikiran mereka. Wu Heng mengeluarkan gelas modern, meletakkannya di atas meja, dan bertanya, "Bos, apakah Anda ingin mengambilnya?" Bos menoleh ke belakang dan matanya tertuju pada kaca coklat transparan. Warna seperti ini sulit dihasilkan dengan teknologi saat ini, apalagi tingkat transparansinya. Di mana kamu mendapatkannya? Haruskah kamu menerimanya atau tidak? Wu Heng bertanya. Pihak lain melirik beberapa orang dan berkata, "Ambillah, saya akan memberikannya kepada Anda seharga 50 tembaga." Bos, harga terendah adalah 95 tembaga. Ini agak terlalu rendah. Tokonya juga harus untung, dan dengan harga ini, berapa banyak uang yang bisa saya hasilkan? Yang kualitasnya sama dengan yang terendah, berapa tarifnya? 40 tembaga. Mari kita bicara tentang Anda. Jika Anda memberitahu saya di mana kaca ini diproduksi, saya bisa memberi Anda harga yang lebih tinggi. Aku akan memikirkannya. Wu Heng meletakkan gelasnya dan berbalik untuk pergi bersama beberapa orang. Di belakangnya, bos mengusirnya keluar toko. Dia meneriakkan sesuatu seperti, "Ayo kita bicara lagi," tapi dia tidak menyusul yang lain. Menyeberangi 2 jalan, Wu Heng membawa Underwear ke toko tempat dia membelinya. Pintu toko terbuka dan debu telah dibersihkan. Lantainya bersih, dan di pojok ada tanda bertuliskan toko kelontong Keduolai. Langsung ke halaman belakang, memeriksa gudang. Sesuai dengan kebutuhan Wu Heng, ditambahkan 2 lapis pintu pada gudang. Selain pintu besi di bagian luar, juga terdapat 1 lapis pintu di bagian dalam. Alasan yang dia berikan adalah asuransi berlapis ganda. Tujuan sebenarnya adalah agar tidak mudah ditemukan saat mengangkut material melalui gerbang dalam. Saat ini, Underwear juga datang dari belakang. "Tuan, bagaimana kita menentukan harganya?" Enwil bertanya. "Yah, kami juga punya beberapa tipe, dan harganya lebih murah dari mereka. Lagi pula, tidak perlu memikirkan biaya transportasi,
dan semuanya lebih mudah dijual jika lebih murah. Selain itu, produk modern memiliki pengerjaan yang lebih baik. Tuan yang baik, turun dan bersiaplah. Oke, Underwhale maju ke depan. Wu Heng Basen dan Bawudong menjaga pintu, membuka pintu ke dalam melalui kunci perunggu, dan mengarahkan kerangka tersebut untuk memindahkan kotak-kotak berisi berbagai perbekalan yang dikumpulkan oleh Li Yahong dan lainnya. Ketika Underwhale kembali lagi, dia melihat kemunculan barang yang tiba-tiba itu dengan heran. Tapi dia tidak banyak bicara. Alat peraga luar angkasa juga menjadi sarana transportasi bagi kelompok usaha besar. Semuanya sudah beres. Baiklah, aku akan menyerahkan urusan membuka bisnis kepadamu. Wu Heng berkata kepada kerangka yang dibawanya, pedang 1, pedang 2, kamu tetap di sini dan ikuti instruksi Underwhale. Kedua kerangka itu berjalan ke sisi lain dengan patuh. Berdiri di samping gadis rubah. Wu Heng ada di toko dan mengawasinya sibuk untuk sementara waktu. Setelah memberikan penjelasan, ia kembali ke kediamannya. Kembali ke dunia zombie. Alkimia nomor 1 keluar dan menyerahkan 2 botol obat dengan telapak tangan kering. Ramuan penguatan. Deskripsi, ramuan yang dikembangkan dengan mengekstraksi energi dari makhluk menyimpang memiliki efek peningkatan yang kuat pada makhluk tersebut, dan memiliki peluang kecil untuk membangkitkan kekuatan darah. Bab 153. Gerbong harus penuh perbekalan. Ramuan penguat, ramuan yang belum pernah kulihat sebelumnya dikirimkan kepadaku. Wu Heng mengerutkan kening dan melihat deskripsi di bawah ramuan itu. Obat yang dikembangkan dengan mengekstraksi struktur energi makhluk menyimpang. Dengan kata lain, itu dibuat menggunakan inti mayat. Apakah ini inti mayat tingkat pertama atau inti mayat tingkat kedua? Wu Heng bertanya. Di sisi skeleton alkemis, total 1 inti mayat tingkat kedua dan 3 inti mayat tingkat pertama disimpan. Penangkalnya belum pernah diproduksi sebelumnya. Wu Heng menganggap pekerjaannya terlalu berat. Lagi pula, yang ada saat itu hanya alkimia nomor 1, membuat ramuan penyembuh dan ramuan psikotropika yang biasa digunakan, dan juga merawat yang terluka. Saat ini, tampaknya obat-obatan baru sedang dikembangkan. Dan itu telah berhasil. Alkimia benar-benar profesi ajaib. Saya tidak tahu apakah penangkal virus zombie bisa dibuat. Skeleton alkemis membawa toples organ dan membuka bagian atas toples. Wu Heng memanfaatkan situasi ini dan melirik ke dalam. Inti mayat tingkat kedua ditutupi dengan mata merah, dan 2 inti mayat tingkat pertama lainnya. Dengan kata lain, ramuan ini dibuat dari inti mayat tingkat pertama. Yah, tutupi saja. Nomor 1 menutup tutupnya dan meletakkannya kembali di rak kabinet di sampingnya. Wu Heng mengambil ramuan itu. Pikirkan sejenak, buka gabusnya, lalu langsung diminum. Rasa sedikit pahit memenuhi mulut dan ditelan. Kekuatan +1, ketangkasan +1. Permintaan sistem muncul dan atribut telah ditingkatkan. Nama, Wu Heng. Pekerjaan, ahli nujum. Tingkat, 67.325/23.000. Atribut, kekuatan 24, ketangkasan 25, konstitusi 25, kecerdasan 26, persepsi 15, karisma 19. Keunggulan, spesialisasi tombak pendek dasar, spesialisasi ilmu pedang, masuk spesialisasi armor ringan, dasar pelatihan khusus arcane. Kemampuan, teknik pedang elang abu-abu, level awal kemauan yang kuat. Keterampilan, mengangkat tulang, mengangkat mayat, lampu menari, percikan asam, gemuk, sinar yang melemahkan, pembalseman mayat, percakapan dengan orang mati, ledakan jahat, bola api, penopang kehidupan, sinar patogenik, bulu jatuh, teknik awan dan kabut, medan perang mayat. Atribut memang telah ditingkatkan. Selanjutnya, kali ini meminumnya, tidak ada efek samping seperti yang ditunjukkan dengan melahap inti mayat. Dengan kata lain, obat ini sama sekali menghindari proses tertelannya inti jenazah dan tertular virus. Jika berita ini menyebar, saya khawatir seluruh masyarakat manusia yang masih hidup akan menimbulkan kegemparan. Setidaknya, ini adalah kekayaan mutlak.
Kekayaan yang tidak dimiliki oleh pangkalan penyintas lainnya dan bahkan stasiun utama. Jika ditemukan inti jenazah sekunder yang sesuai, maka akan diteliti juga. Maka hanya masalah waktu sebelum lebih banyak kemampuan dibuka. Saya masih sangat puas dengan semangat ramuan ini. Dia mengembalikan botol ramuan ke nomor 1 dan melanjutkan, ramuan ini sangat bagus. Kami akan membuatnya sesuai dengan metode ini. Demikian pula, kami juga akan mengembangkan ramuan tingkat kedua. Alkimia nomor 1 memberi hormat, mengambil botol ramuan dan berjalan kembali ke kamar di lantai atas. Selesai minum obatnya, Wu Heng keluar dari komunitas dan menekan interkom. Tidak lama kemudian, Li Yahong mengayuh sepeda roda 3 dan bergegas. Ratusan batang baja dengan salah satu ujungnya dipotong tajam ditempatkan di papan kendaraan. Bisakah kamu melihat ini? Li Yahong mengambil satu dan menyerahkannya padanya. Wu Heng membenturkannya di tangannya dan terasa agak berat. Seharusnya seperti ini. Jika ada yang salah, mohon diperbaiki. Oke. Li Yahong mengangguk, lalu melanjutkan, pengumpulan dan pengangkutan kebutuhan sehari-hari telah diserahkan, dan semuanya berjalan normal. Wu Heng mengangguk, kumpulkan saja dan tumpuk di gerbang komunitas. Saya akan mengatur agar kerangka itu dipindahkan. Oke, kapan kita akan pergi ke Changyingzi? Li Yahong terus bertanya. Besok, siapkan truk, isi dengan bensin, dan siapkan bensin tambahan. Bagus. Setelah mengobrol, keduanya berpisah. Li Yahong kembali mengendarai kendaraan roda 3. Wu Heng juga kembali ke kediamannya, memimpin para kerangka dan membagikan tombak lempar. Pilih tempat terbuka dan mulailah berlatih melempar tombak dari jarak jauh. Wu Heng berdiri di samping dan memperhatikan sebentar. Buka gerbang dan kembali ke kediaman Anda di kota Luntam. Senja, Wu Heng berjalan ke bawah. Gadis kelinci, Mini, mendengar langkah kaki dan bergegas keluar. Tuan, apakah Anda ingin menyiapkan makan malam? Siap-siap. Oke. Mini berjalan ke bawah 3 langkah sekaligus dengan kakinya yang panjang untuk menyiapkan makan malam. Kedua pelayan yang baru dibeli memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Mini berusia 16 tahun dan memiliki kepribadian yang lincah. Meskipun terakhir kali dia hampir dibunuh oleh pemuja darah, dia masih bisa membicarakannya dengan gembira dan menggunakannya sebagai bahan percakapan untuk dibagikan kepada orang lain. Kemudian, setelah mengetahui bahwa Wu Heng telah menyelamatkannya, dia merasa bahwa itu semua hanyalah takdir. Saya ditakdirkan untuk ikut bersamanya. Dengan sangat rela, dia menerima identitasnya sebagai pelayan. Mini pergi menyiapkan makan malam. Tak lama kemudian, Underwhale, penanggung jawab toko, pun membuka pintu dan kembali. Tidak ada pedang dengan pedang, 1 atau 2, itu harus berada di sisi kiri toko. Melihat Wu Heng duduk di ruang tamu, dia langsung berkata, Tuan, toko buka normal pada sore hari, dan tidak banyak pelanggan yang memasuki toko. Itu baru saja dibuka dan tidak banyak publisitas. Pelan-pelan, orang bisa masuk, dan tidak perlu terburu-buru. Anda akan bertanggung jawab di sana. Jangan khawatir tentang geng dan hal-hal lain. Saya sudah mengatakan kepada orang-orang untuk mengurusnya, kata Wu Heng. Baik, guru, dijawab, lalu pergi ke dapur untuk membantu Mini menyiapkan makan malam. Segera, makan malam disajikan di atas meja. Mereka bertiga duduk di meja dan mulai makan. Mini menanyakan beberapa pertanyaan yang membuatnya penasaran, dan Underwhale mendengarkan dengan penuh perhatian dan memakan makanan itu dengan tenang. Setelah selesai makan malam, semua orang kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Hari kedua, setelah sarapan, Wu Heng membawa Wei dan Mini ke toko. Setelah duduk di toko beberapa saat, beberapa pelanggan yang tersebar datang untuk menanyakan harga barang. Berbeda dari apa yang dibayangkan. Memang ada yang menanyakan harga gelas dan porselen. Tetapi yang lebih banyak saya beli adalah pot plastik, yang banyak ditemukan di tumpukan toko kelontong. Semua orang masuk dan setelah menanyakan harga dan kegunaannya, mereka membeli beberapa dan membawanya pergi.
Wu Heng duduk sebentar, menyapa kedua wanita itu, dan kembali lebih awal setelah selesai. Langsung berangkat dan kembali ke tempat tinggal Anda. Buka gerbangnya dan kembali ke dunia zombie. Saya membuat janji hari ini untuk membawa Li Yahong ke Changyingzi untuk menangkap zombie berkepala besar. Wu Heng memerintahkan para kerangka untuk mulai membagi pasukan mereka, meninggalkan sekitar 200 tentara untuk berpatroli di dekatnya dan melindungi orang-orang lainnya di bengkel mobil. Tengkorak yang tersisa semuanya bergerak dan memenuhi seluruh jalan. Jumlah kerangka saat ini telah mencapai lebih dari 13.000. Kerangka berkepala besar memiliki kemampuan intelijen jarak jauh dan harus mengeluarkan perintah berkali-kali secara berkelompok. Di kejauhan, semua orang di bengkel mobil berdiri di sana dan saling memandang, dengan rasa ngeri di mata satu sama lain. Jumlah kerangka sekarang lebih banyak daripada gelombang zombie pada umumnya. Di stasiun utama, beberapa kemampuan kuat juga diperkenalkan. Namun di mata semua orang, tidak peduli seberapa kuat negara adidaya itu, ia tidak dapat bersaing dengan pasukan kerangka yang begitu padat. Bisa juga memakai baju besi dan memegang senjata. Didi gelombang. Segera, Li Yahong juga melaju dengan truk militer. Kerangka itu memberi jalan, dan kartu militer perlahan memasuki posisi tengah. Wu Heng membawa Basen, Bawudong, dan kerangka berkepala besar itu ke dalam truk. Berikan perintah langsung, maju. Hulala gelombang. Tentara kerangka mulai bergerak, mengawal truk di tengah, maju perlahan. Li Yahong berkata, tadi malam, saya menghubungi distrik Changyingzi lagi. Mereka mengatakan bahwa selain zombie berkepala besar, juga ditemukan jenis zombie tingkat kedua dan zombie tingkat pertama lainnya. Jumlah mayatnya juga 2.000, bahkan sekitar 3.000 orang. Lebih dari satu zombie level 2. Yah, itu yang kubilang, mungkin sedikit berbahaya. Lembur. Tidak hanya para penyintas berkumpul, tetapi para zombie juga mulai berkumpul bersama. Dengan siapa saya bisa berdebat? Tidak apa-apa, ini bukan masalah besar. Jika itu benar-benar berbahaya, kita bisa pergi. Yah, mereka juga akan mengungsi hari ini, dan mereka tidak akan bisa memberi kami informasi rinci apapun nanti. Tidak apa-apa, ayo pergi ke sana, dan zombie akan datang mencari kita. Truk itu terus bergerak maju perlahan, mempertahankan kecepatan yang sama dengan tentara. Keduanya mengobrol tentang stasiun radio dan situasi di beberapa markas penyintas. Lembur. Para penyintas berkumpul satu demi satu dan mulai berkumpul untuk mencari kehangatan. Demikian pula, pangkalan kehilangan kontak setiap hari tanpa bisa dijelaskan. Kebanyakan dari mereka diserang oleh zombie dan mati di dalamnya. Truk melaju keluar dari area yang telah dibersihkan. Di kedua sisi jalan, semakin banyak zombie mulai tertarik, bergegas keluar dari komunitas atau toko, dan berkerumun menuju sisi ini. Setelah berjalan jarak tertentu melawan zombie yang bergegas, melewati kawasan pemukiman, zombie keluar dari komunitas seperti sungai dan berkumpul di jalan. Serang ke sisi ini, hentikan mobilnya, dan kerangka itu juga akan berhenti bergerak maju. Wu Heng segera memerintahkan. Truk itu perlahan berhenti. Tentara kerangka juga segera berhenti dan memasuki kondisi bertempur. Pemandangan dari truk bagus dan Anda bisa melihat lebih jauh. Wu Heng menghitung jarak antara zombie dan berkata langsung, bersiaplah untuk melempar tombak. Hulala gelombang. Tengkorak besar itu mencabut batang baja yang mereka bawa dan melemparkan tombak, bersiap untuk melempar tombak. Pilih gelombang. Hah gelombang. Batang baja padat langsung terlempar keluar dengan suara angin menderu. Ding 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 gelombang. Segera setelah itu, jeruji baja jatuh ke area mayat seperti tetesan air hujan. Beberapa zombie tertusuk oleh batang baja yang jatuh, sementara lebih banyak batang baja, lebih seperti batang besi yang jatuh, merobohkan area yang luas. Wow, efeknya bagus sekali, kata Li Yahong kaget di dalam truk. Jalan mempunyai lebar tetap, ratusan orang melemparkan tombaknya ke bawah, dan zombie-zombie itu berjatuhan seperti gandum.
Meskipun banyak zombie yang berdiri satu demi satu, efeknya masih terlihat jelas. Setelah Anda menguasai lemparan tombak dan membuka kunci spesialisasi, itu akan menjadi cara untuk membunuh musuh. Melihat zombie berdiri menyerang lagi, Wu Heng melanjutkan perintahnya, formasi tombak. Tubuh kerangka itu diturunkan, tombaknya mengarah ke depan, dan kemudian, mayat-mayat itu menabrak susunan tombak secara langsung. Terdengar suara menyeruput daging, darah berceceran di seluruh langit. Sejumlah besar zombie ditusuk tubuhnya dan tergeletak langsung di tanah. Melihat jumlah zombie berkurang dengan cepat, maju ke depan. Hore! Para penombak berdiri, seperti tembok yang dipenuhi paku baja, dan mulai mendorong mayat-mayat itu ke belakang. Zombie yang belum mati jatuh ke tanah, berbaring ke depan dengan seluruh kekuatan mereka, mencakar dan menggigit pergelangan kaki kerangka tersebut. Diinjak-injak sampai hancur oleh lebih banyak kerangka di belakang. Atau dicincang langsung menjadi tumpukan daging busuk oleh kerangka yang memegang pisau. Di tengah pertempuran sengit, jumlah zombie berkurang dengan cepat. Menghadapi zombie di depan Anda dengan level dan jumlah kerangka saat ini. Ini bisa dikatakan sebagai situasi yang menyedihkan. Lebih banyak kerangka, melindungi lingkungan sekitar truk, tidak ada tempat bermain sama sekali. Pertempuran secara bertahap berakhir. Area menjadi sepi kembali. Semua kerangka berdiri di tempatnya dan memasuki kondisi siaga. Bersihkan medan perang dan pindahkan semua mayat ke kedua sisi jalan. Wu Heng melanjutkan. Kerangka mulai membersihkan medan perang. Mengambil tombak baja yang dilempar dan melemparkan tubuhnya ke kedua sisi jalan. Ada juga mobil bekas yang tersangkut di tengah jalan. Setelah semuanya terselesaikan, mereka akan terus maju menuju tentara. Tim bergerak maju sambil membunuh zombie di sepanjang jalan. Kecepatan kemajuan lebih lambat dari yang diharapkan. Selain menghadapi gelombang kecil mayat yang terus bermunculan, mobil-mobil bekas yang menumpuk di sepanjang jalan sangat mempengaruhi kemajuan. Jam 2 siang, tim mulai mendekati distrik Changyingzi. Beberapa bangunan ikonik terlihat dari kejauhan. Mempercepat kecepatan maju, Wu Heng hanya ingin memberi perintah. Tiba-tiba sebuah SUV berwarna hitam muncul dari pinggir jalan dan memasuki jalan utama. Kecepatannya sangat cepat. Saat dia muncul, dia melihat pasukan skeleton yang perkasa mendekat secara langsung. Derit rem terdengar, badan mobil mulai bergetar hebat, berbelok tajam, dan menabrak lampu jalan di pinggir jalan dengan keras. Benturan keras tersebut menyebabkan pelat kaca di atas lampu jalan pecah dan sebagian jatuh menimpa atap mobil. Kopilot setengah tergantung di badan mobil dari depan untuk menghalangi angin. Airbag di kursi pengemudi mengembang, dan orang tersebut terluka parah. Segera setelah itu, orang yang memecahkan kaca depan di kopilot mulai berubah menjadi mayat, naik kembali ke dalam mobil, dan mulai merobek dan menggigit pengemudi yang merupakan pengemudi utama. Wu Heng dan Li Yahong menatap pemandangan yang terjadi di depan mereka dengan mata terbelalak. Ini agak terlalu mendadak, bahkan sebelum saya sempat bereaksi. Kedua mobil itu menabrak lampu jalan, dan keduanya berubah menjadi zombie. Menunggu mereka berdua bereaksi, di belakang, minivan lain muncul dari jalur yang sama. Menghadapi pasukan kerangka, ia pun menginjak rem, meninggalkan 4 bekas ban hitam bening. Van itu berbelok di tikungan dan kemudian ingin mundur dan melaju ke arah lain. Tapi dari belakang, terdengar auman dan lolongan zombie. Sekelompok besar mayat mengikuti van dan muncul di jalan utama. Van dan SUV yang mengeluarkan asap hitam seperti rintangan yang terjepit di antara kedua pasukan. Seharusnya mereka yang selamat yang melarikan diri. Wu Heng mengangguk, keterampilan mengemudi mereka tidak terlalu bagus. Mobil pihak lain belum dimodifikasi, bahkan van di belakangnya hanya ditempel sedikit koran di kedua sisinya. Modifikasi sebenarnya bukan hal yang bisa dilakukan sembarang orang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang-orang itu sepertinya bodoh dan mobilnya berhenti bergerak. Wu Heng melihat keluar melalui celah jeruji baja jendela mobil. Beralih ke tengkorak berkepala besar di belakangnya,
Dia berkata, bersiaplah untuk melemparkan tombakmu. Hore! Tim kerangka segera melakukan aksi melempar tombak. Pilih. Hah, gelombang. Suara terobosan di udara terdengar lagi. Potongan besar batang baja tombak jatuh dari langit seperti tetesan air hujan. Itu mendarat di jalan aspal dengan suara berdenting, dan zombie-zombie itu jatuh dengan tombak yang dilempar, dan zombie-zombie itu berjatuhan berkeping-keping. Chopper skeleton, serang. Hore! Kerangka pisau dapur keluar dari tim dan menghadap ke depan. Bertabrakan dengan sekelompok mayat yang bergegas maju. Di dalam van, beberapa orang melihat pertempuran yang terjadi di sekitar mereka dengan ngeri. Seluruh bodi mobil terguncang maju mundur akibat benturan tersebut, dan terdengar suara runtuh dari atap mobil. Sepertinya ada yang berkelahi di atap mobil. Tuan Chen, kerangka ini sepertinya tidak menyerang kita, kata salah satu dari mereka. Tengkorak lebih dekat dengan mereka. Jika Anda ingin menyerang mereka, mereka pada dasarnya akan kewalahan dalam satu gelombang. Sepertinya dia tidak menyerang mereka. Apa-apaan? Pria yang dipanggil Tuan Chen mengutuk. Lihat, truk militer yang dimodifikasi di tengah kerangka adalah negara adidaya yang disebutkan di radio. Ia bisa mengemudikan truk jenis ini, dan mayatnya juga bisa keluar. Pasti ada perbekalan di belakang mobil. Ayolah, kalau kita punya, kita bisa mendapat bagiannya kemanapun kita pergi. Tuan Chen menunduk dan melihat ke arah truk dari depan. Keraguan muncul di matanya. Pertempuran berakhir dengan cepat. Semua zombie terbunuh, dan kerangkanya berdiri berserakan di tempatnya, tak bergerak seperti patung. Pergi dan bicaralah dengan orang-orang itu, hati-hati. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Basen, ikutlah dia. Oke. Li Yahong mengencangkan tali pakaian pelindung dan melompat keluar dari truk. Basen dan beberapa kerangka lainnya mengikuti di belakang, berjalan menuju van. Dang-dang-dang gelombang. Li Yahong mengetuk pintu mobil 2 kali, buka pintunya, saya juga selamat. Pintu belakang membuka celah ke samping. Wus gelombang. Tiba-tiba, tombak pendek dengan pisau buah menempel menusuk tenggorokan Li Yahong dari celah pintu mobil yang terbuka.